ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku bersama orang yang memuliakan anak yatim, kedekatanku seperti dua jari jemari ini. Kata Nabi memberikan isyarat, dua jari ini kedekatanmu dengan dia pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, siapa yang memusuhi, menghardik, memakan harta anak yatim, maka nanti jangankan mencium bau surga, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun diharamkan bagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, Masya Allah, para tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan, ketua beserta pengurus Masjid Baitus Salam, Bapak Ibu, para orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat yang belum kawin dan belum bersunat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang masuk pada bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama memberi nama bulan ini dengan Rabiul Anwar, sebab pada bulan inilah, pada bulan Rabiul Awal, lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal ini bukan bulan yang istimewa bagi bangsa Arab dulu. Bulan Rabiul Awal ini pun bulan yang biasa saja. Disebutkan dalam kitab Sirah Tahliliyah karya Syekh Muhammad Sawabi, hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara hikmahnya Nabi tidak lahir di bulan haram, Nabi tidak lahir di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, adalah supaya orang tidak mengira mulianya Nabi disebabkan lahir di bulan yang mulia, melainkan bulan yang biasa ini menjadi bulan mulia karena di dalamnya lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kota Yathrib, sebelum Nabi hijrah ke kota tersebut, kota Yathrib sebelum berubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota itu dikenal sebagai kota yang di dalamnya banyak tersebar ta'un, wabah. Jadi dulu kota Yathrib itu terkenal siapa yang masuk ke dalamnya keluar akan terkena wabah. Termasuk di antaranya adalah ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Abdullah itu masuk ke dalam kota Yathrib mengunjungi sanak keluarganya, pulang perjalanan ke Makkah, ayahnya meninggal dunia di perjalanan karena terkena wabah setelah berkunjung ke kota Yathrib. Kota biasa saja, tapi kota itu menjadi kota yang amat sangat mulia sebab di sana tinggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menebarkan dakwah dan beliau wafat pula di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Maka kota itu jadi mulia. Syaraful makan bi syarafil makin. Keutamaan suatu tempat itu bergantung pada siapa yang tinggal di tempat tersebut. Riau ini terkenal dengan di atas minyak
di bawah minyak, negeri yang kaya, negeri yang amat sangat kaya raya. Tapi kalau kita kemana-mana sering jumpa dengan orang tinggal di mana? Di Pekanbaru, Riau. Pekanbaru itu kan tempat Ustaz Abdul Somad ya. Nah, jadi kalau sering jumpa orang di Jawa, di Jakarta, Riau tu di dalamnya ada Ustaz Abdul Somad. Itulah menandakan bahawa syaraful makan bi syarafil makin. Keutamaan suatu negeri karena bergantung pada siapa yang tinggal di dalamnya. Mesir, siapa di sana? Yang terkenal di sana adalah Firaun. Maka Firaun tidak, tapi Firaun itu ada pula Musa, Nabi Musa alaihissalam. Jadi Mesir itu negeri para nabi dan rasul, negeri amat sangat mulia, sebab di dalamnya ada Nabi Harun, ada Nabi Musa, ada Nabi Daniel, dan ada nabi-nabi lainnya yang merupakan keturunan dari Bani Israel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diutusnya Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebab Nabi dulu hidup pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW masih disebut dengan jahiliyah, di mana orang pada masa jahiliyah masih menyembah Lata, Manat, Uzza. Mereka menyembah patung berhala yang mereka susun patung tersebut di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Pada masa jahiliyah anak perempuan itu adalah aib, sehingga kalau ada anak perempuan baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Pelaku yang mengubur hidup-hidup itu salah satunya adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Iklan dulu Bapak Ibu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak tak ada air? Hah? Minum dulu. Bismillah. Ada manis-manisnya. Ya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu minum apa? SMS. SMS itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini yang bahaya. Saudaranya beli motor baru, sesak napasnya. Saudaranya beli Pajero, sakit seminggu. Tetangga laku sawitnya, baru panen mati, sakit hatinya. Ini sakit paling parah. Sakit melihat orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengobati SMS? Kata para ulama, doakan kebaikan bagi orang yang dapat nikmat dari Allah. Tetangga baru laku tanahnya, rumahnya terjual, banyak duitnya. Ya Allah, tetanggaku mendapatkan nikmat dari Engkau. Ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Istiqamahkan dia dalam kebaikan ya Allah, wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Pernah Bapak Ibu mendoakan macam itu? Jarang, kan tak pernah. Padahal dengan kita mendoakan orang dapat nikmat itu, itulah cara untuk kita terhindar dari hasad. Kita lanjut, bahwa perempuan dulu pada masa jahiliyah itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Khasyatal imlak, khasyatal faqri, takut jatuh miskin. Itu keyakinan orang jahiliyah. Perempuan pada masa jahiliyah tak dimuliakan. Perempuan pada masa jahiliyah itu bersolek dengan mempertontonkan aurat, lalu mereka menampakkan kalung-kalung mereka di leher mereka. Perempuan pada masa jahiliyah berjoget-joget ria dalam pesta pernikahan. Itulah kenapa para ulama mengatakan jahiliyah itu sebenarnya bukan masa, tapi jahiliyah itu adalah peradaban. Dulu orang jahiliyah
pagi siang malam bermain judi, la'bul qimar, main judi. Siang malam bermain judi, sehari lebih 5 kali minum khamar. Itu orang jahiliyah. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam petatang petenteng kemana-mana, menantang orang berkelahi. Itulah Sayyidina Umar. Kalau ada orang yang mau berkelahi, ayo kita naik ke Jabal Abi Qubais, di situ kita berkelahi. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Badannya tinggi besar, tingginya lebih dari 2 meter. Terkenal kalau dia naik unta, kakinya itu jatuh ke tanah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam agama Islam. Lalu Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, agungkan Islam dengan 2 Umar. Umar pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Umar kedua adalah Abu Jahlin, Abu Jahal. Ke Abu Jahal itu kenapa disebut dengan bapak jahil, bapak bodoh? Karena setelah datang risalah, setelah datang petunjuk, dia tidak mau juga untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga peradaban-peradaban seperti zaman jahiliyah dulu masih ada sampai saat ini, masih orang-orang bersolek. Makanya kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan itu bersolek seperti orang-orang pada masa jahiliyah. Sekarang bukan lagi bersolek-solek seperti zaman jahiliyah, bahkan mempertontonkan auratnya di sosial media itu biasa saja. Sekarang pakaiannya yang kurang bahan, ditarik ke bawah, terbuka yang atas, ditarik ke atas, nampak yang bawah. Begitulah zaman jahiliyah. Yang sekarang pun peradaban itu masih ada. Dulu orang judi manual, tahun 90-an, tahun 2010 ke bawah, judi pun masih banyak judi yang manual. Pulang-pulang peci mereng. Kenapa Pak? Kalah berjudi. Alhamdulillah. Sekarang tak nampak siapa yang berjudi dan tak berjudi itu, karena orang main judi online, main slot. Masjid tak ada, sikit pun enggak ada. Ya Allah, Bapak Ibu. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu membuat semua kemaksiatan itu indah. Mana maksiat yang tak terasa indah? Indah. Zina indah, selingkuh indah, tapi tak selamanya selingkuh itu indah. Apa yang tak indah? Nyabu, ngeplay, sakau. Semua kemaksiatan itu sengaja ditiupkan oleh syaitan indah. Makanya orang yang kalah berjudi masih tahan dia berhutang ke sana kemari untuk bisa main judi slot. Jadi sengaja dibuat oleh syaitan, padahal sengaja dimenangkan itu di awal-awal saja. Dari 20 orang, dari 5 orang, masing-masing store 1 juta rupiah, diputar duitnya, nanti hadiahnya 1 juta, 4 jutanya jatuh ke bandar. Kita ini tipu pertama dimenangkan supaya nanti kita ini masih penasaran, kalau seandainya akulah yang menang. Itu dibuat oleh syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa jahiliyah itu pada masa yang amat sangat berat, ujian yang sangat berat bagi Nabi. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hati engkau wahai Muhammad binuril Islam, dengan cahaya Islam. Begitulah Allah memuliakan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi Nabi Muhammad langsung Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan hatinya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Dan kami telah mencabut segala beban-beban yang engkau rasakan, beban-beban yang dipikul oleh Nabi. Diterangkan dalam kitab Asy-Syifa lil Qadi Iyad, beban itu adalah beban pada masa jahiliyah.
Berat tak beban Nabi Bapak Ibu? Berat. Kita ni aja kalau ada satu tempat yang menjadi tempat lokalisasi, yang menjadi tempat kemaksiatan, yang menjadi tempat orang berjudi, yang menjadi tempat orang menjual sabu dan sebagainya, untuk membuat satu tempat itu saja berubah menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan, jauh dari kemaksiatan, pening ketua RT. Macam mana lah kumpulkan para pemuda, apa kita bakar aja satu wilayah cuma. Tapi ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hadapi orang-orang yang masih senantiasa menumpahkan darah satu sama lain. Bahkan yang dihadapi beliau adalah keluarga-keluarga beliau sendiri yang memusuhi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tak dimuliakan, tapi setelah datang Islam, perempuan dimuliakan. Perempuan harus menutup auratnya. Bahkan diberikan satu surat, nama surat itu khusus bagi perempuan. Nama surat itu adalah An-Nisa, bagi perempuan. Tak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki. Ketika ditanya kepada Nabi, siapa yang harus aku tolong wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ayahmu. 3 ibu, 1 ayah. 3 ibu, 1 ayah. 3 kali disebutkan ibu, 1 kali disebutkan ayah. 1 ayah, 3. Jadi ketika kami di rumah itu Bapak Ibu sama istri saya, Bapak Ibu tentu mengalami hal yang serupa. Yang mencuci istri, yang menyetrika juga dia, yang mengurus anak juga dia, yang menyusui juga dia, yang memasak juga dia, yang menyapu segala macam pun dia, yang membereskan rumah pun dia, yang memandikan anak pun dia. Kata istri, sesekalilah abang mandikan anak, kata dia. Kalau aku yang memandikan anak, nanti berubah makna hadis Nabi. Itulah kenapa Nabi menyebut ibumu, ibumu, ibumu. Nanti kalau kita yang mandikan anak, kita yang masak, nanti ayahmu, ayahmu, ayahmu. Sudah betul Nabi SAW memberikan porsi bagi ibu, disebutkan ibu 3 kali, baru ayah 1 kali. Bukan berarti Nabi tak memuliakan ayah. Nabi memuliakan ayah. Bagaimana cara Nabi memuliakan ayah? Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku bersama orang yang memuliakan anak yatim, kedekatanku seperti 2 jari jemari ini. Kata Nabi, Nabi memberikan isyarat, 2 jari ini kedekatanmu dengan dia pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, siapa yang memusuhi, menghardik, memakan harta anak yatim, maka nanti jangankan mencium bau surga, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun diharamkan bagi dia. Kenapa? Karena dia kehilangan sosok pahlawan dalam hidupnya yang banting tulang, peras keringat, siang malam mencarikan nafkah. Dia berangkat dengan selamat, belum tentu dia pulang dalam kondisi selamat. Itulah perjuangan seorang ayah, dan Nabi memuliakan seorang ayah. Karena Nabi SAW marah ketika ada anak orang yang tidak memperdulikan nasib anak-anak yatim. Maka Nabi SAW ketika beliau diutus, perempuan amat sangat dimuliakan. Perempuan itu fitnahnya besar Bapak Ibu. Makanya di zaman Rasulullah SAW, perempuan itu sholatnya afdalnya di masjid. Tapi dulu konteksnya la tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan larang perempuan untuk mereka pergi ke masjid. Yang penting perempuan itu dawabitnya mereka menjaga, jangan sampai bersolek dengan bersoleknya orang jahiliyah. Jangan sampai bersuara mendayu-dayu. La takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu. Kalau perempuan bersuara bersolawat, perempuan membaca ayat suci Al-Quran, tak ada masalah, baik. Tapi jangan sampai mendayu-dayu. Itu yang tak boleh.
bukan berarti semua suara perempuan adalah aurat. Kemudian jangan sampai memakai wewangian, tafilat. Jangan sampai kata Nabi perempuan itu memakai wewangian kalau keluar rumah. Tapi kalau di rumah, pakailah wewangian, bersolek secantik mungkin ibu. Kalau ibu butuh untuk pergi ke salon, minta modal. Bapak tak mau modali, entahlah. Fahim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, yang penting duabitnya terjaga. Perempuan sekarang boleh untuk berangkat ke masjid itu tak ada masalah, karena sudah ada sekat-sekatnya. Kemudian jangan sampai gara-gara perempuan bersuara nanti imam ini salah niat pula. Ternyata di belakang itu ada, akhirnya salah niat. Makanya syarat ke-12 yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami, syarat menjadi seorang imam, ajmaluhum zaujatan. Siapa yang istrinya paling cantik? Istri Pak Imam pun cantik tak? Cantik bagi beliau, cantik itu relatif. Siapa yang istrinya paling cantik? Syarat ke-12. Supaya apa? Supaya dia jadi imam ikhlas karena Allah, bukan mencari yang di belakang. Siapa tahu aku bisa buka cabang. Nauzubillahi min dzalik. Kan ada yang macam itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke laptop. Bahwa pada masa jahiliyah itu masa yang amat sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak berdakwah Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Jabal Nur, Gua Hira, lalu turun perintah, Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari, aku tak bisa membaca wahai Rasulullah. Waktu itu beliau tidak tahu siapa. Aku tak bisa membaca. Ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Kemudian turun ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Lalu Nabi turun. Nabi berkata kepada Khadijah, karena beliau dalam kondisi menggigil, zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah. Lalu Khadijah menyelimuti Nabi. Setelah beberapa hari beliau diselimuti oleh Khadijah, setelah beberapa hari beliau berselimut, turun ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangunlah wahai engkau yang berselimut, bangunlah dan berikan seruan. Siapa yang diberikan seruan? Wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikan seruan kepada keluarga terdekatmu, berikan seruan kepada sahabat-sahabatmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Bukit Marwah. Dari atas Bukit Marwah Nabi berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kalau ku katakan kepada engkau bahwa malam tadi aku menerima wahyu dari Allah, apakah kalian percaya? Kata sahabat, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Kemudian, kalau ku katakan malam tadi, kalau ku katakan di belakang bukit ini nanti ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian pun akan percaya? Maka kata Nabi SAW, kata Sayyidina, kata Abu Lahab, alihaza jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka turun ayat, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Abu Lahab, Bapak Ibu, adalah salah satu dari paman Rasulullah. Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi bahwa saudaranya Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Kenapa? Dulu Abu Lahab punya budak, nama budaknya adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Nabi disusukan oleh 3 perempuan. Pertama adalah ibundanya, yang kedua adalah Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Karena orang yang disusukan oleh Bani Sa'ad ini terkenal, nanti dia akan menjadi orang yang cerdas. Setelah Halimah, yang menyusukan adalah Suwaibah al-Aslamiyah.
Abu Lahab berkata kepada budaknya Suwaibah, "Wahai Suwaibah, nanti kalau istri dari saudaraku ini," karena Abdullah adalah saudara kandung dari Abu Lahab, "lahir anak dari rahimnya, kalau anak itu laki-laki beritakan kepadaku, tapi kalau anak itu perempuan tentu langsung dikubur hidup-hidup." Karena anak laki-laki yang lahir ini, maka Suwaibah memberitakan kepada Abu Lahab bahwa anak dari Aminah adalah seorang laki-laki. Kemudian saat itu juga karena Abu Lahab gembira, dia membebaskan budaknya Suwaibah al-Aslamiyah. Itulah sebabnya dia diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Disebutkan oleh Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi, "Lau kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Kalau seandainya seorang yang kafir ini Abu Lahab, yang dia sudah dijamin masuk ke dalam neraka jahanam, atat fi kulli yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhul azab bisuruli li ahmada, diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin karena dia gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman zannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana menurut kalian bagi orang yang setiap hari melaksanakan tunjuk ajar Nabi dan dia mati dalam kondisi bertauhid dan dia cinta kepada Nabi, tentu akan lebih mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diperingati Maulid Nabi setahun sekali saja masih banyak orang yang tidak mengenal nabinya, apalagi tidak diperingati sama sekali. Apakah Nabi pernah mensyukuri atas kelahirannya? Ya. Ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau puasa hari Senin?" beliau menjawab, "Zaka yaumun wulidtu wa yaumun bu'ithtu wa yaumun unzila alayya fih." Hari di mana aku dilahirkan, di mana aku diutus menjadi seorang rasul, dan hari pertama kali aku diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang orang Maulid Nabi itu ada selawatannya, ada ceramahnya, ada doa-doanya, ada makan-makannya. Itu tak pernah dibuat sahabat, itu tak pernah dibuat salafus saleh, itu pun tak pernah dibuat Nabi. Macam mana jawabnya? Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa at-tarku la ya'ni at-tahrim. Nabi meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan sesuatu itu diharamkan. Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf. Yang mengumpulkannya adalah Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Apakah ketika Sayyidina Umar mengumpulkan, Sayyidina Abu Bakar dan Utsman mengumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf, itu menandakan sesuatu yang haram karena tidak dikerjakan oleh Nabi, karena ditinggalkan Nabi? Nabi tidak pernah meletakkan harakat, tanda baca, tanda harakat, tanda waqaf pada Al-Quranul Karim. Yang meletakkannya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali pada masa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau seandainya baik, kata mereka, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau seandainya baik, tentu orang-orang terdahulu akan mengerjakannya lebih dulu. Bukankah itu baik meletakkan harakat pada Al-Quranul Karim? Pada masa diturunkannya wahyu kan belum ada harakat. Lalu setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diletakkan harakat. Karena orang-orang non-muslim, orang-orang non-Arab maksudnya, sudah banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Khawatir nanti lahjah mereka ini mempengaruhi bacaan Al-Quran, lalu orang tak bisa lagi membedakan mana ucapan orang biasa, mana kalam ilahi. Lalu diletakkan harakat, dikumpulkan menjadi sebuah mushaf. Kalau seandainya baik, tentu orang-orang terdahulu akan mengerjakan lebih dulu. Ternyata apa yang ditinggalkan oleh Nabi tidak menandakan itu sesuatu yang haram. Zaman Nabi, Nabi membangun Masjid Nabawi, membangun Masjid Quba, tidak ada menara. Menara itu bahasa Arabnya manaratun, tempat keluarnya api. Pada masa Alexander the Great di Alexandria, Mesir, kalau orang mau berlabuh, maka mereka isyaratnya adalah melihat kobaran api. Maka dibuatlah menara, tempat keluar api. Karena dulu belum ada lampu. Di mana akan berlabuh? Tak tahu. Di mana kapal akan berlabuh? Tak tahu. Mana pelabuhannya? Tak nampak, tak ada lampu.
maka dibuat manaratun. Maka menara itu kapan dimulainya? Pada masa Sayyidina Amr bin As membangun sebuah masjid di Mesir ketika dia menjadi gubernur utusan daripada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti sesuatu yang ditinggalkan Nabi tidak berarti sesuatu yang haram. Nabi mengatakan afdhalus shaum shaumu akhi Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa puasa Nabi Daud. Beliau puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari. Pernah dibuat oleh Nabi? Nabi tak pernah membuatnya. Nabi tak pernah puasa Daud, Nabi tinggalkan puasa Daud, tapi Nabi menyetujui apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dalam hadis itu namanya hadis takriri, persetujuan Nabi. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menandakan Nabi setuju dengan perbuatan tersebut. Ketika para sahabat ini makan dop, tahu apa ibu dop? Kadal gurun. Kadal gurun itu beda dengan biawak. Kadal gurun itu yang dia makan rumput. Kadal gurun dimakan oleh sahabat-sahabat. Nabi tak ikut makan, Nabi diam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju. Maka makan dop itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sekarang orang biasa jamaah umrah tanya, "Ustaz, ada minyak kadal gurun, minyak dop?" Saya tahu kemana arah bapak ni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Bapak Ibu searching aja lah di Google tuh apa manfaat daripada minyak kadal. Tapi Bapak Ibu, si bapak-bapak di sini masih kuat-kuat semua, tak payah pakai minyak kadal, minyak dop. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditinggalkan Nabi tidak menunjukkan sesuatu itu haram. Selagi masih ada payung dalilnya, maka orang memperingati hari Maulid Nabi SAW itu apa yang mereka kerjakan? Pertama baca Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, dia akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Dalam Maulid Nabi apa yang orang kerjakan? Apa yang orang buat? Salawat memuji Nabi. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat. Yang ketiga, apa yang orang buat saat Maulid? Ceramah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan cara engkau berdakwah dengan yang baik, yaitu dengan lisanmu yang baik, dengan perkataan-perkataan hikmah, dengan suri tauladan. Kalau perlu berdebat dengan cara yang baik. Ada dalilnya. Yang keempat, orang makan-makan. Kata Nabi, kata sahabat, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyampaikan salam dan memberi makan, engkau memberi makan dan menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Memperingati hari lahir negara Saudi Arabia saja boleh. Saya saksi mata nih, nengok orang-orang berjoget bawa pedang, pakai pakaian-pakaian gutrah, pakaian Arab, di hotel Swiss Al Maqam dekat Masjidil Haram, lalu mendendangkan musik, memukul-mukul gendang. Kemudian di situ dituliskan selamat milad pakai bahasa Arab, selamat hari lahir untuk Arab Saudi. Memperingati hari lahir negara mereka saja boleh. Kenapa memperingati hari lahir baginda Rasulullah SAW tak boleh? Maka ada payung dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam diri baginda Nabi itu lengkap. Semua ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Kalau seandainya kita adalah seorang dokter, maka pada hakikatnya Nabi pun bicara tentang medis. Kata Nabi, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang pagi hari mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir, maka tak akan membahayakannya sihir, tak akan membahayakannya racun. Maka konsumsi kurma ajwa
belilah kurma ajwa di toko terdekat. Ada sini orang jual kurma ajwa? Kalau tak ada, berangkatlah bersama kami umrah paket super murah silver seal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bicara tentang habbatus sauda, inna habbatus sauda dawaun likulli da'in wa saqam ilal maut. Jintan hitam itu obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Nabi bicara tentang afdalut tadawa bil hijamah. Sebaik-baik berobat, pengobatan adalah dengan berbekam. Sekarang siapa yang mengamalkan bekam? Tengok saja alat-alatnya itu, alatnya made in China. Sekarang made in China, semuanya made in China. Mereka yang mengembangkan bekam, semuanya made in China. Sekarang peci made in China, sajadah made in China. Bahkan turbah itu tempat alat sujud mirip kerambol yang dipakai orang Syiah sujud, itu pun adalah made in China. Semuanya sekarang made in China. Mereka yang mengembangkan bekam. Kenapa umat Islam tak mau berbekam? Takut kena suntik, kena jarum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW pun bicara tentang medis. Nabi melarang kita minum dalam kondisi berdiri. Nabi melarang kita untuk senantiasa kencing dalam. Nabi melarang kita kencing, buang air kecil itu dalam kondisi berdiri. Semua ada hikmahnya. Nabi bicara tentang medis. Kalau kita adalah seorang guru, Nabi pun mengajar para sahabatnya. Kalau kita adalah seorang komandan militer, Nabi pun pemimpin perang dan beliau memimpin di garda terdepan. Kalau kita adalah seorang kepala rumah tangga, Nabi pun punya istri. Istri beliau ada 9, dalam riwayat lain 11. Sudah dibahas masalah istri ini. Kalau dibahas lagi payah. Tapi saya jumpa dengan supir taksi, Pak, di Mesir. Dia tanya, "Enta mutagawiz, engkau sudah nikah belum?" Saya bilang, "Lissa, belum." Kemudian dia tanya lagi, "Enta aguz indi zaugatain." Kau lemah, kata dia. Aku punya 2 istri. Bangga dia punya 2 istri. Ra'yak ta'addud. Apa pendapatmu tentang poligami? Saya jawab, "Inna ta'addud az-zawaj sunnah, walakin ihtiram az-zawjah wa idkhalu surur ala qalbiha wajib." Poligami sunnah, tapi memasukkan kebahagiaan ke dalam hati istri dan memuliakan istri adalah wajib. Aina tuqaddimu al-wajib wala sunnah? Mana kau utamakan, wajib atau sunnah? Diam dia. Ibu setuju tak dengan pendapat saya itu? Oh, setuju. Poligami itu sunnah, Pak Ustaz. Masih banyak sunnah yang lain, kata ibu. Ya, Bu, masih banyak sunnah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri Nabi itu lengkap. Kalau kita adalah seorang politikus, seorang diplomat, Nabi juga berpolitik. Politik Nabi itu politik yang cerdas. Bagaimana Nabi SAW merangkul orang-orang daripada Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Khaybar di kota Madinah, supaya sama-sama cinta tanah air, supaya sama-sama menjaga kedaulatan Madinah. Dibuat piagam Madinah Al-Munawwarah. Nabi kirim surat ke Raja Hirqal, Raja Romawi, Raja Kisra. Nabi kirim surat ke Raja Mukaukis. Nabi kirim surat bilateral, G2G, government to government, lintas negara. Dikirim surat min Muhammad bin Abdullah ila Hirqal Azimir Rum, aslim taslam yu'tika Allah ajraka marratain fa in tawallaita fa alayka zambal arisiyin. Salamun ala man ittabal huda. Keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk Allah. Nabi tidak menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena tak boleh menyampaikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu bukti Nabi tidak memisahkan antara politik dengan agama. Kita tak boleh memisahkan antara politik dengan agama. Karena urusan adab mandi, adab tidur, adab masuk kamar mandi, adab makan, adab bertetangga, itu diajarkan dalam Islam. Apalagi urusan politik. Politik artinya siasah. Siasah artinya siasat. Siasat maknanya adalah strategi.
strategi bagaimana meningkatkan perekonomian Islam, strategi bagaimana supaya solat berjamaah ramai di masjid, strategi. Seorang RT menyusun strategi bagaimana supaya orang ramai dalam gotong royong. Itu berpolitik namanya. Pengurus masjid, ketua masjid juga bagaimana supaya masjid ini ramai, lalu menyusun strategi. Itu makna daripada politik. Jadi jangan sampai kita memaknai politik hanya orang yang ikut dalam kontestasi pilkada pemilu. Bahkan seorang ulama namanya Imam Mawardi, bukan Mufti Mawardi Suai, bukan. Imam Mawardi menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara. Maka kita tak boleh memisahkan antara Islam dengan politik. Kalau kita tengok ulama terjun di dunia politik, dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati dan sebagainya. Itu bukti bahwa dia peduli terhadap umat, bahwa umat ini jangan sampai lagi dipimpin oleh orang-orang yang mementingkan golongan, mementingkan kekayaan pribadi, mementingkan urusan-urusan dia saja. Bahkan pemimpin yang tak peduli terhadap syariat Islam, pro terhadap LGBT, pro terhadap kemaksiatan. Kalau ada ulama yang dia berpihak dalam politik, itu juga bukti bahwa dia mau negeri kita ini negeri yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tidak menggiring, terserahlah Bapak Ibu mau pilih nawaitu, mau pilih suai, mau pilih bermarwah, semuanya insyaallah baik. Tapi para ulama ketika dia berijtihad, Tuan guru kita Ustaz Abdul Somad berijtihad, petuah beliau dalam urusan agama saja banyak yang kita tidak kerjakan semuanya, apalagi hanya sekedar ijtihad politik. Silakan, mau diikuti boleh, tidak diikuti juga boleh. Tapi Bapak Ibu tentu sudah mengamati, kalau yang ini calonnya nanti negeri ini akan menjadi A, B, C, D. Kalau yang ini calonnya insyaallah ada perbaikan, bla 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 bla. Kita ini tinggal di Riau ini kaya atas minyak, bawah minyak. Tapi kalau tengok survei data di Indonesia ini, jalan paling panjang, paling rusak di Indonesia Riau. Kenapa kita ini adalah orang yang tinggal di negeri yang kaya, tapi ternyata kita tidak bisa menikmati kekayaan tersebut. Maka kita butuh pemimpin yang bisa mengembalikan hak-hak masyarakat di Riau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam baginda Nabi SAW, diri baginda Nabi itu ada suri tauladan. Yang diajarkan Nabi adalah akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu begitu indah, akhlakmu begitu agung. Dalam peperangan saja Nabi tetap berpesan untuk senantiasa para sahabat menjaga akhlak. Dalam perang Mu'tah Nabi berpesan kepada para sahabatnya, innakum satajiduna rijalan bis sawami' la ta'taridu anhu. Nanti engkau dalam perang Mu'tah ni akan jumpa pendeta-pendeta yang mereka berdiam diri dalam gereja-gereja, jangan kalian ganggu. Itu pesan Nabi. La taqtulu imra'atan wala saghiran wala basiran faniya. Kata Nabi, jangan kalian bunuh perempuan, jangan kalian bunuh anak-anak, dan jangan kalian ganggu orang-orang yang sudah lansia. Itu pesan Nabi. Tapi tengoklah Israel, biadab. Keterangan daripada Syekh Muhammad Yasin. Syekh Muhammad Yasin itu saksi mata melihat bagaimana perempuan-perempuan yang sedang hamil dari perempuan Palestina dikumpulkan oleh tentara Israel, tentara Zionis ini,
Lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki perempuan, ini laki-laki perempuan, ini laki-laki perempuan. Lalu mereka keluarkan pisau militer mereka robek-robek. Itulah kebiadaban Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Lalu Nabi pesan, la taqta'u syajaran, jangan kalian potong pohon-pepohonan. Karena pepohonan dari buahnya itulah orang makan, dari buahnya itulah, dari pohon itulah orang bernaung dari terik panas matahari. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang masih menjaga adab. Jadi makanan mereka itu jangan diganggu. Nah, sekarang bantuan-bantuan itu sudah diblokade, tak bisa lagi mengirimkan bantuan ke Palestina. Pesan Nabi yang terakhir, wala tahdumu binaan, jangan kalian hancurkan bangunan-bangunan. Kalau di Palestina, jangankan rumah-rumah, masjid saja diratakan oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Itu adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Jangan sampai kalian membunuh anak-anak, membunuh perempuan yang mereka tidak berdosa. Jangan sampai kalian melukai atau mengganggu pendeta-pendeta yang mereka berada di gereja. Hadis sahih. Itulah pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa Islam ini agama yang rahmah, agama yang ramah dan menjaga rahmah kasih sayang kepada sesama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang senantiasa berkasih sayang karena Allah, Allah akan sayang kepada mereka. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit, malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kalian. Maka Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang, berkasih sayang kepada sesama, baik itu berkasih sayang kepada yang muslim ataupun kepada yang non muslim. Ada toleransi akidah, ada toleransi sosial, tak boleh dicampur adukkan antara ajaran satu agama. Kita membiarkan, jadi makna toleransi itu adalah membiarkan, bukan ikut-ikutan. Solawatan dalam gereja itu namanya bukan toleransi, itu kebablasan namanya. Oleh sebab itu Islam menjaga kasih sayang kepada sesama, baik itu yang non muslim ataupun kepada yang muslim. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kita berakhlak kepada sesama, berakhlak dalam berbicara, menjaga tutur kata. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam. Dalam hadis lain Nabi berkata, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Bahwa diam itu di dalamnya ada hikmah, tapi sedikit orang yang mampu melakukannya, sedikit orang yang mampu menerapkannya, sedikit orang yang sanggup mengaplikasikannya. Dalam diam seseorang itu ada hikmah. Diterangkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi makna hadis tersebut. Fakir qabla an tatakallama. Berfikirlah sebelum engkau berbicara. Jangan asal ceplas-ceplos. Bicara seseorang, isi daripada pembicaraan itu bergantung kepada pengalaman hidup dia. Sudah manis, pahit manis dalam perjalanan hidup ini sudah kita rasakan. Maka pola fikir seseorang itu akan semakin dewasa, akan semakin matang. Tak sembarangan akan bicara. Itulah pentingnya kita berfikir dulu baru kita bicara. Kita pasti merasakan bahwa kenapalah dulu ku ucapkan itu, kenapalah dulu ku posting seperti itu, kenapalah dulu ku tulis di Facebook itu macam itu. Setelah lama kita berfikir, setelah lama kita menjalani kehidupan, maka kita akan berfikir, kenapalah dulu macam itu. Itu menandakan bahwa perjalanan hidup, yaitu jam terbang, mempengaruhi gaya bicara dan isi dari pembicaraan. Oleh sebab itu, orang yang beriman, dia tidak akan cepat menyebarkan berita kalau berita itu tidak benar. Orang yang beriman, kalau jumpa dengan kaum muslimin, iklan lagi,
Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Selfie. Oh gini, ini. Nah, minum manis-manis ini kata orang, Pak. Kata orang, ada yang bilang minum manis-manis ini rusak suara Ustaz, kata dia. Entah dia tak mau bikinkan teh atau macam mana kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata yang baik, kalau tak bisa berkata yang baik, hendaknya kita diam. Kemudian Nabi SAW mengajarkan akhlak kita memuliakan tamu. Lanjutan daripada hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi kewajiban kita memuliakan tamu, minimal basa-basi lah. Walaupun sebenarnya di dapur itu tak ada apa-apa. Makan dulu. Itu orang Melayu itu tak perlu diajarkan lagi. Adat-adat pada Melayu itu sudah sempurna, sudah menyerupai ajaran Islam. Begitu pula ibu-ibu. Ibu-ibu kalau seandainya ada makanan, berlebih makanan itu antar ke tetangga. Itu pun menjalankan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau ada makanan, kalau engkau memasak sup, banyakkan kuahnya, bagikan ke tetangga sekitar. Tapi bukan kuahnya aja yang dibagi, sama dagingnya, sama wortelnya, sama cekernya, bagi ke tetangga. Tetangga yang kita kasih sup tadi, apakah dia mengembalikan mangkok dalam kondisi piringnya kosong? Tidak, diantarkannya pula salalawak. Itulah indahnya budaya kita. Yang budaya itu mudah-mudahan tidak hilang pada masa berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang rumah orang tinggi sampai menjulang langit itu pagarnya, tak tahu lagi siapa di sebelah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita arti daripada tawadhu'. Tawadhu' takun kan najmi la hali nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Ini pesan para ulama. Rendah hatilah, karena kalau engkau rendah hati, engkau seperti bintang yang langit yang bersinar, yang tampak di atas permukaan air. Engkau itu rendah, tapi sejatinya engkau tinggi. Itulah hakikat orang yang rendah hati. Jangan seperti awan yang dia membumbung tinggi, sejatinya dia rendah. Asap tinggi dia, padahal dia rendah. Nabi berpesan, man tawadha'a wa ma tawadha'a ahadun minkum illa rafa'allah. Tidaklah ada di antara kalian yang tawaduk kecuali Allah akan mengangkat derajat kalian. Oleh sebab itu, usahakan setiap hari. Ini nasihat untuk kita pribadi, untuk kita semua. Usahakan setiap hari kita senantiasa meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan setiap hari kita senantiasa rendah hati. Kalau jumpa dengan orang, tak perlu kita ceritakan semua prestasi A, B, C, D. Anakku A, B, C, D. Kemudian suamiku A, B, C, D. Karena kalau kita ceritakan yang tinggi-tinggi, meninggikan diri ke orang, orang bukan menganggap kita tinggi, tak respect dia. Justru dia menganggap orang ini rendah. Diceritakannya semua pangkat-pangkatnya, diceritakan semua prestasi-prestasinya. Justru ketika kita diam, biarlah orang menilai. Karena nanti ketika orang lain yang bercerita, oh bapak itu sebenarnya mulia, tapi dia tak menceritakan ke orang, tinggi dia. Karena ketinggian itu Allah yang mengangkatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah, kita buka tanya jawab saja. Masih ada sekitar 5 menit lagi tak? Begitu ah? Silakan Bapak Ibu. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa tanyakan kepada para alim lagi. Tanyakan kepada Mufti Suwai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari ceramah itu. Pertama itu masalah turunnya Al-Quran, waktu begitu pertama bertemu dengan Rasul dan mengatakan baca. Pertanyaannya adalah pada saat itu kan tidak disebutkan siapa sebetulnya Tuhan, karena mengatakan sebut atas nama dengan Tuhan. Yang saya tanyakan kenapa Allah menerangkan dengan namanya itu Allah pada Rasul. Pertama, kedua juga dari saudara kita pisahkan agama dengan politik. Istilah politik ini dari bahasa Romawi. Saya pengen tahu kalau istilahnya dalam Islam, politik itu seperti apa? Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi maksudnya kenapa Allah apa tadi? Kapan Allah itu memperkenalkan diri itu Allah? Kan kali pertamanya kan sebulan dengan Tuhan. Jadi belum ada namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi terdahulu itu sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab-kitab lainnya di sana sudah disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang-orang daripada kafir Quraisy pun ketika mereka ditanya kepada mereka Tuhan, mereka sudah tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi sesuai dengan firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Ketika ditanyakan kepada kafir Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menggerakkan bulan dan matahari, mereka akan katakan Allah. Tapi mereka tidak menyembah Allah karena mereka masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disekutukan. Itulah kafir Quraisy. Oleh sebab itu dari kitab-kitab terdahulu, dari kitab Taurat, dari kitab Injil itu sudah disebutkan siapa Tuhan engkau. Tuhan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar itu sudah diwahyukan dari kitab-kitab terdahulu sebelum kitab itu mengalami tahrif, perubahan. Taurat sudah berubah menjadi kitab Talmud. Injil juga demikian, sudah mengalami perubahan, perjanjian lama, perjanjian baru. Maka Allah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu bagian daripada Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Jadi mereka pada hakikatnya dari Nabi Adam alaihissalam kemudian dikabarkan melalui wahyu, mereka semua sudah tahu siapa Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab terdahulu. Dari mana? Seorang raja, seorang bahira, seorang pendeta yang Nabi ketika berangkat ke Syam usia 12 tahun, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam disuruh pulang oleh seorang pendeta. Pendeta tersebut menyuruh pamannya Abu Talib, bawa keponakanmu pulang ke Makkah, karena kalau dia melanjutkan perjalanan perdagangan ini ke Syam, khawatir nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ada di Syam. Dari mana engkau tahu? Minal kutub as-salifah, dari kutub-kutub dulu, dari kitab-kitab terdahulu. Karena kitab-kitab terdahulu itu sudah menceritakan tentang ciri-ciri kenabian, sudah menceritakan tentang Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, dan menceritakan pula la ma yabqa hajaran wala sajaran illa kharra sajida wala yasjudani illa linabiyyin. Nah, karena dia melihat tanda-tandanya bahwa disebutkan dari kitab-kitab terdahulu bahwa ciri-ciri nabi itu pohon, bebatuan, sujud kepada dia, dan keduanya tak akan sujud kecuali kepada nabi. Jadi berita itu sudah ada dari kitab-kitab terdahulu, dan mereka kafir Quraisy itu sebenarnya sudah beriman mereka meyakini, dalam hakikat beriman itu adalah mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi pada hakikatnya mereka tidak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan kita diciptakan adalah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu melalui wahyu yang lain yang namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang nyata. Jadi Nabi itu sebelum diturunkan Quran dia sudah mendapatkan wahyu. Mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Mimpi Nabi tentang sesuatu yang terjadi di Makkah, mimpi tentang sesuatu yang terjadi di Madinah, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Makanya kalau Nabi Ibrahim bermimpi, maka mimpi beliau menyembelih anaknya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mimpi pun Allah sudah memberikan, menembakkan wahyu kepada Rasulullah ke hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam hadis Nabi, hadis riwayat Baihaqi, bahwa sebab diampunkannya Nabi Adam alaihissalam ketika dia diturunkan ke bumi, diampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam karena dia menyebut nama bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah tanya, min aina arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, dari mana kau tahu Muhammad dan sedangkan aku belum menciptakannya? Maka dijawab, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta min ruhik. Kemudian rafa'tu ra'si wa ra'aitu qawa'imal arsy maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ku angkat, ketika engkau menciptakan aku, ku angkat kepalaku, ku lihat di tiang-tiang arsy ini tertulis nama Allah dan Rasulnya. Itu nabi-nabi terdahulu sudah mengetahui itu, Pak. Sudah dikabarkan bahwa nanti akan datang pemimpin para nabi di akhir zaman, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikabarkan di kitab-kitab terdahulu. Kedua, makna daripada politik tadi ya Pak. Maksud daripada politik, politik yang dimaksud bukan politik praktis. Adapun makna daripada politik itu seperti yang saya katakan, bahasa Arab politik siasah. Kita akan tengok nanti dalam kitab-kitab sirah nabawiyah pun ada namanya siasah. Lalu diserap kata itu ke bahasa Indonesia menjadi siasat. Siasat itu artinya strategi. Strategi itulah makna daripada politik. Karena yang kita bayangkan sekarang tuh politik adalah orang yang masuk menjadi kader partai, oh itu berpolitik. Padahal tidak, maknanya tidak, politik itu tidak sesempit itu. Makna daripada politik itu adalah orang menyusun strategi untuk suatu kepentingan, untuk suatu tujuan. Seorang ayah, dia pun bisa berpolitik dengan dia menyusun strategi anaknya ini supaya tidak keluar malam saja, tidak main game saja. Gimana supaya dia lebih senang memegang Al-Quranul Karim, lebih senang melaksanakan sholat duha, lebih senang puasa Senin dan Kamis. Susun strategi. Strategi di sini maknanya adalah politik. Jadi politik itu maknanya luas, tidak sesempit yang kita kira. Orang yang terjun di dunia partai, lalu dia jadi kader partai, itulah politik. Nah, jadi kita bicara tentang strategi meningkatkan salat jamaah di masjid, sejatinya bicara tentang politik. Tapi kalau seandainya bicara tentang untuk menggiring orang untuk kepentingan politik praktis, ini sejadah dua gulung. Nanti di bulan November coblos A, nah itu namanya politik praktis. Itu yang tak boleh untuk kita, karena itu untuk kepentingan golongan saja, sedangkan kita tidak fanatik terhadap golongan. Demikian Bapak Ibu, sudah masuk waktu syuruk, kita tutup saja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.